Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, keluarga Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Bersyukur kita buat kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Pada pagi hari ini kita akan memulai semua aktivitas kita sepanjang minggu berjalan ke depan. Tapi bagaimana kita hidup, bagaimana kita mau langkah, biarlah kita hidup melibatkan Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam setiap rencana kita. Saya rindu memberikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, itu menjadi berkat, kekuatan, pertolongan Tuhan, menjadi bagian kita dan mengalir dalam hidup kita. Di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Libatkan Tuhan di dalam rencanamu. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Puji Tuhan. Pagi hari ini melalui kebenaran firman Allah, saya terlalu yakin ada banyak hal yang sudah kita rencanakan. Baik sepanjang hari, sepanjang minggu ini, ada banyak yang kita mau lakukan dan kerjakan dengan suatu keyakinan, keharapan kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan berhasil. Seperti apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan di sini. Dan itulah pada umumnya yang ada dalam setiap pemikiran, pemahaman banyak orang. Tetapi sebagai orang percaya, bagaimana kita dalam setiap rencana kita, supaya Tuhan yang kita hadirkan, supaya Tuhan yang kita libatkan dalam rencana kita, sehingga rencana kita benar-benar ada di dalam pimpinan, di dalam kehendak, di dalam pertolongan Tuhan. Sehingga hidup kita benar-benar mempermuliakan Tuhan dalam segala hal yang kita capai. Karena kita memahami bahwa semua adalah karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya dalam pagi hari ini dikatakan oleh kebenaran firman Allah, supaya kita di dalam setiap membuat tujuan hidup kita, membuat rencana bahkan untuk masa depan, biarlah kita melibatkan, mempertimbangkan Allah dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Bukan apa yang menurut kita, karena kita tidak tahu hari esok seperti apa, karena hari esok ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya dalam setiap rencana, setiap apa yang kita kehendaki, yang kita mau lakukan, biarlah benar-benar kita menghadirkan Tuhan, melibatkan Tuhan, mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita harus benar-benar mengakui bahwa kebahagiaan yang sejati dan kehidupan yang berguna, kehidupan yang bermanfaat, sepenuhnya tergantung daripada Tuhan. Tuhanlah yang mengatur semua keadaan, Tuhanlah yang mengatur segala masa, dan Tuhanlah yang memiliki suatu kepastian dalam kehidupan ini, dan Dialah yang punya kedaulatan atas hidup kita. Mungkin kita punya rencana menurut pemahaman dan pemikiran kita bahwa kita akan capai hari esok seperti ini. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, kalau Tuhan tidak menghendaki, kalau Tuhan tidak memberkati, maka segala sesuatu menjadi suatu kesia-siaan. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, sebagai kita
yang hidup di dalam Tuhan, kita harus benar sungguh-sungguh meyakini bahwa kehidupan, kebahagiaan yang bermanfaat sepenuhnya adalah tak kala kita bergantung kepada Tuhan. Dalam setiap rencana, apapun yang kita perbuat, apapun yang sedang kita lakukan, bila kita memiliki suatu keyakinan bahwa semuanya adalah ada di tangan dan keputusan Tuhan. Itu sebabnya prinsip hidup yang harus kita anut, prinsip hidup yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang meyakini bahwa hidup ini ada di tangan Tuhan. Maka apa yang kita harus katakan, apa yang harus ada dalam iman kita, apa yang harus ada dalam doa kita, jika Tuhan menghendakinya di dalam setiap rencana kita, setiap apa yang kita mau lakukan, benar-benar dalam hati kita, dalam iman kita, dalam doa kita, jika Tuhan menghendakinya. Jadi apabila sungguh-sungguh kita berdoa, berserah, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, setiap kerinduan kita, setiap apa yang kita mau lakukan dan sedang kita kerjakan, bahkan yang sedang direncanakan dalam hidup kita ini, benar-benar kita katakan dan dengan iman, jika Tuhan menghendakinya. Artinya apa? Kehendak Tuhanlah yang jadi. Karena kehendak Tuhan bukan kecelakaan, kehendak Tuhan bukan kegagalan, kehendak Tuhanlah masa depan yang penuh harapan, kehendak Tuhanlah suatu kehidupan yang berhasil, kehendak Tuhanlah kehendak hidup yang diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kehendak kita, menurut kita akan sukses dan berhasil, tapi kalau Tuhan tidak kehendaki, kalau Tuhan tidak menyetujui apapun dalam hidup kita, kalau Tuhan tidak berkenan, maka semuanya apa yang kita harapkan itu menjadi suatu hal yang tidak akan pernah kita capai. Itu sebabnya prinsip hidup sebagai orang percaya, jika Tuhan menghendaki. Kenapa? Karena kehendak Tuhanlah yang jadi. Dalam setiap doa kita, dalam setiap penyerahan kita, dalam setiap apapun yang akan kita kerjakan dan rencanakan, jika Tuhan kehendaki, karena kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan, jadi kita, kalau kita menyerahkan semua sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, setiap rencana kita, setiap apa yang kita mau lakukan sepanjang hari, sepanjang minggu, sebulan bulan ke depan, jika Tuhan kehendaki, sehingga apa? Kita mempunyai kepastian bahwa hidup kita saat ini dan hari esok dan seterusnya ada di dalam kepastian perlindungan Tuhan, ada di dalam kepastian pemeliharaan Tuhan, ada di dalam kepastian tuntunan, bimbingan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga semua apa yang menurut Tuhan yang terbaik, apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang akan kita alami, yang akan terjadi dalam hidup kita, bukan apa yang kita kehendaki. Jadi tak kala kita punya rencana, tak kala kita punya program, tak kala kita punya pekerjaan yang ada dalam pikiran kita yang harus kita lakukan, tetapi kita harus kembali menyerahkannya sepenuhnya. Jika Tuhan mau, jika Tuhan kehendaki, artinya biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Sehingga waktu kita mencapai apa yang kita kehendaki dan kita rencanakan itu benar-benar nyata, karena kita serahkan kepada kehendak Tuhan, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang memegahkan diri. Kita menjadi orang-orang yang mengerti dan memahami dan menyadari bahwa semua yang kita capai, keberhasilan, berkat-berkat yang ada, bukan karena kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi benar-benar kita menyadari dan memahami
itu karena pertolongan, itu karena berkat Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah menyombongkan diri dengan apa yang kita capai. Kita tidak akan pernah merasa kita sudah bisa atau karena kemampuan kita. Tapi waktu kita menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, maka kita akan sungguh-sungguh menyadari dan memahami bahwa segala sesuatu hal yang ada dalam hidup kita, yang kita capai, keberhasilan yang ada, kesuksesan yang ada, adalah karena Tuhan, adalah karena kehendak Tuhan, adalah karena pertolongan dan karena berkat-berkat Tuhan yang ajaib, karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita Bapak Ibu Saudara kekasih jemaat Tuhan, keluarga kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah menerima renungan firman Allah Tuhan, supaya kami senantiasa melibatkan Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam setiap rencana kami Tuhan. Bukan apa yang menurut kami, bukan kehendak kami, bila kehendak Tuhan yang jadi. Sehingga tak kala kami mencapai segala sesuatu yang kami harapkan, yang kami doakan, yang kami rindukan itu terjadi dan nyata, maka tidak ada ruang untuk kami menyombongkan diri, merasa kami hebat, merasa kami yang berbuat. Tapi benar-benar kami meyakini dengan kerendahan hati dan kami berkata, berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur bahwa segala sesuatu yang kami capai adalah karena anugerah, karena pertolongan, karena berkat Tuhan, karena kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, kami bersyukur. Hamba berdoa bagi umat-umat Tuhan, jemaat-Mu, keluarga yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Hamba berdoa tumpahkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat dan kemurahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebenarnya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat anugerah, kemurahan Allah mengalir, berkat perlindungan, berkat keselamatan, kekuatan yang baru, semangat yang baru, berkat-berkat Allah yang ajaib tercurah dalam kehidupan kami. Sehingga tak kalah Tuhan yang kami libatkan dalam setiap rencana kehendak kami Tuhan. Apa yang menjadi mau dan kerinduan kami Tuhan, Engkau yang hadir dan kami libatkan. Maka kehendak Tuhan yang jadi, maka kehendak yang terbaik itulah yang akan menjadi bagian kami. Bagimu segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Immanuel, tetap semangat.